Halo sahabat Secan, salam jumpa. Senang sekali saya Gilang Permana dapat menjumpai Anda di channel YouTube Secan Indonesia. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Dr. Andri Sanistioso Sulaiman, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi Vinasim dari Klinik Hati Prof. Ali Sulaiman. Dokter, bagaimana kabar dokter hari ini dokter? Baik Mas Gilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Sebelumnya terima kasih dokter ya telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di channel YouTube Secan Indonesia dokter. Dan sahabat Secan, di episode kali ini kita akan membahas mengenai penyebab penyakit hati dan juga cara mengatasinya. Untuk itu langsung saja, dokter, mungkin secara definisi dokter, penyakit hati itu sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi penyakit hati itu istilah umumnya ya. Kita kenal kalau dibilang sebagai hepatitis atau radang hati. Hepa itu liver, hati, sementara itis itu radang. Nah, jadi secara umum dibilangnya peradangan hati atau kerusakan hati karena berbagai akibat, berbagai penyebab gitu. Dan kita banyak jumpai di Indonesia penyakit hati ini, terutama yang diakibatkan oleh virus. Walaupun yang non virus juga banyak penyebabnya. Dan di Indonesia itu menjadi endemis, menjadi masalah besar karena angka prevalensi untuk hepatitis itu cukup tinggi, terutama tadi yang virus itu. Oke, itu dari virus dok. Tapi ada nggak sih dok penyebab lain yang bisa menyebabkan hati ini jadi sakit gitu dok, selain virus? Ya banyak ya di luar virus, yang non virus namanya itu. Misalnya yang banyak sekarang semakin bertambah prevalensinya adalah karena fatty liver atau dibilangnya sebagai perlemakan hati. Nah, karena perubahan gaya hidup ya, sedentary life, pola makan yang berubah, itu liver kita jadi berlemak. Jadi ada banyak sel-sel lemak di dalam hati, jaringan hati, sehingga itu akan mengakibatkan juga suatu peradangan. Oke, berarti ada dok makanan-makanan yang bisa menyebabkan hati ini jadi semakin cepat rusak, itu ada dok? Ya, jadi kalau kita berlebihan ya, kelebihan kalori, intake kalori yang berlebihan masuk ke badan kita, nah itu kan dia akan diubah ya di metabolisme menjadi fatty liver, menjadi triglycerid. Nah, triglycerid ini akan numpuk di liver kalau kita kelebihan kalori gitu. Jadi sekarang ini banyak orang dengan obesitas ya. Nah, itu kalau kita lihat 80% dari mereka itu akan ada fatty livernya, sehingga ini menjadi masalah yang makin lama makin besar. Mungkin dulu masalah ini adanya di Western, di Barat, di Eropa, di Amerika, karena pola hidup. Tapi sekarang juga sudah ditemukan banyak di kita. Oke, karena memang budaya Barat sekarang udah banyak masuk juga ya dokter ke kita ya. Dan dokter, aku penasaran juga nih dok. Itu kan tadi dokter menyebutkan banyak penyebabnya. Kira-kira jenis-jenis penyakit hati itu ada banyak juga nggak dok? Misal jika penyebabnya virus, penyakit hati hepatitis, jika penyebabnya lemak, penyakit hatinya ada. Ya, jadi kalau yang tadi saya bilang itu salah satu yang sedang banyak ya. Juga yang harus diperhatikan yang non virus itu adalah penyakit hati karena obat-obatan. Oh, karena obat juga bisa? Ya, ada obat-obatan karena kita tahu metabolisme dari obat itu kan dilakukan di hati. Ya, sehingga ada kemudian kemungkinan karena obat-obat itu menyebabkan kerusakan dari hatinya. Dan obat itu bukan hanya obat medis gitu ya, tapi juga hati-hati herbal itu juga bisa menyebabkan. Jadi dianggap herbal ini alami, kemudian dia aman, sehingga
banyak orang menggunakan tanpa merasa khawatir gitu ya, merasa dirinya akan aman-aman aja pakai obat herbal. Kemudian jamu-jamu ya, termasuk obat-obat herbal itu, bahkan suplemen. Nah, yang dianggap suplemen itu kan harusnya justru memperbaiki metabolisme badan ya, menjadi sehat. Tapi ternyata justru suplemen itu pun menyebabkan gangguan liver. Jadi hati-hati. Jadi banyak kasus setelah makan obat suplemen tertentu, herbal tertentu, dia merasa badannya nggak nyaman ya, biasanya kemudian jadi lemas atau kemungkinan dia jadi kuning, diperiksakan ternyata terjadi inflamasi, terjadi hepatitis itu. Jadi harus hati-hati juga, sesuatu yang herbal kita anggap aman ternyata dia punya efek terhadap. Oke, dok. Ya, ini menarik nih dok, saat dokter bilang saat kita mengkonsumsi obat yang seharusnya kita menjadi inginnya kita pengen sembuh dokter, ingin lebih berstamina, tapi malah bisa menyebabkan penyakit hati. Nah mungkin kalau gejalanya sendiri sih dok, apa sih dok yang bisa biar kita nih para orang awam bisa tahu nih, saya minum obat ini kok malah jadi kayak gini, apa ini penyakit hati atau bukan? Ya jadi kalau kita lihat sebetulnya ada hal yang menarik ya di penyakit hati ini ya, karena sebagian besar orang itu dia tidak bergejala, sehingga banyak orang dengan penyakit hati nggak merasakan gejala, merasa sehat ya. Sebetulnya ada penyakitnya yang progres gitu. Nah ini yang berbahaya. Jadi memang kalau gejala yang jelas muncul itu hanya 10% dari keseluruhan, sehingga kita mesti lebih aware gitu. Kalau dia muncul jelas kan, oh ini penyakit hati nih, udah tahu ya. Dia bisa kuning gitu, matanya terlihat kuning, atau kencingnya seperti warna teh ya, menjadi gelap. Nah, orang langsung aware kan? Iya. Oh mata kamu kok kuning gitu ya. Terus dia berobat. Tapi yang 90% itu dia nggak ada gejalanya. Jadi nggak merasa dia harus pergi mencari pengobatan gitu. Nah ini yang berbahaya. Artinya kalau gejala-gejala yang muncul itu kalau jelas khas, baik ya kita aware. Tapi kalau gejala lain itu nggak khas, ya badan lemas, lemah gitu ya, tidak nafsu makan, perut rasanya nggak enak, nggak kembung gitu. Orang ada anggapnya ini sih sakit mah aja. Gitu. Oh, jadi gejalanya hampir sama sakit mah juga ya? Ya, banyak yang gejalanya seperti itu. Jadi banyak orang dengan penyakit hepatitis itu datang berobat, dianggapnya penyakit mah, dikasih obat-obat lambung, obat mah ya, hilang sebentar tapi datang lagi dengan keluhan yang masih sama gitu. Nah itu kita mesti aware tuh, ini ada yang sesuatu yang lain gitu, bukan hanya sakit mah aja, sakit lambung aja. Jadi itu dokternya harus lebih aware, memeriksakan pemeriksaan lab ya, memeriksakan USG, sehingga nanti bisa lebih jelas kondisi livernya seperti apa. Oke, ini dok, kalau dokter tadi bilang 90% orang nggak merasakan gejala, berarti apakah penting ada rutinitas kita periksa untuk hati kita? Ya betul. Jadi ada perlu kita melihat itu ya, lab. Paling nggak kan medical check up misalnya setahun sekali ya. Kemudian di situ kita bisa lihat bagaimana fungsi hati ya. Kalau medical check up-nya ada USG, lebih baik lagi kita bisa melihat kondisi livernya secara USG ya. Tapi paling enggak dengan pemeriksaan dasar seperti misalnya ya yang banyak kita sering dikerjakan pada medical check up itu misalnya SGOT, periksa SGPT ya, dan pemeriksaan rutin lain. Dari situ kita bisa lihat tuh ada kemungkinan peningkatan atau enggak ya. Dan dari situ kita bisa kemudian kalau memang ada misalnya penyakit yang hepatitis gitu ya, yang kronis, nah itu kita bisa terus lakukan pengobatan. Karena gini, karena liver itu dia organ yang kapasitas kerjanya tuh sangat baik. Jadi kalau orang baru turun fungsinya sampai 80% gitu, bahkan sampai 50%, dia nggak merasakan apa-apa di badannya. Jadi dia merasa sehat-sehat aja, fine aja gitu ya, melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi kalau makin turun, udah tinggal sisa 20%, baru dia ngerasa ada keluhan. 20% baru kerasa? Iya, itu hebatnya liver tuh.
Tapi kalau udah sampai segitu sisanya ya berarti udah langsung jelek kondisi dia itu. Ketahuan di saat itu pengobatan menjadi lebih susah. Jadi memang medical check up itu penting dikerjakan. Apalagi kalau kita punya faktor resiko ya. Faktor resiko itu terutama yang bisa menularkan ya. Kalau misalnya untuk virus kan dia bisa menularkan ya. Ya artinya pasien dengan yang pemakai misalnya, nyuntik. Itu dia punya resiko yang tinggi untuk tertular. Atau pada pasien-pasien yang punya riwayat di keluarganya ada riwayat hepatitis. Oh, jadi keturunan juga bisa dong? Nah ini yang salah kaprah. Jadi misalnya penyakit hepatitis virus itu bukan keturunan. Oh, bukan keturunan. Ya, tapi dia menularkan dari yang orang tua ke anaknya. Ya, dari ibu. Terutama dari ibu karena pada saat dia persalinan. Nah itu pada hepatitis virus yang B. Ya. Jadi itu yang harus kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah kalau ibu hamil itu sekarang semua sudah rutin dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi ya, screening untuk hepatitis B. Jadi waktu dia hamil dia akan dilakukan pemeriksaan. Ada nggak hepatitis B-nya? Nah kalau dia ada hepatitis B maka resiko dia bisa menularkan ke bayinya waktu lahir, sehingga nanti kalau dia melahirkan maka si janin itu akan mendapat vaksinasi khusus. Ibunya juga 3 bulan sebelum dia melahirkan dia akan dapat obat sehingga virusnya itu dibikin rendah dan dia tidak berpotensi lagi menularkan ke bayinya. Jadi sahabat Secan itu ya yang sudah disampaikan dokter, untuk kontrol itu berarti penting sekali. Mungkin ini berlaku untuk orang tua atau anak-anak remaja juga berlaku dok? Iya. Untuk kontrol itu. Kalau untuk screening itu sekarang tadi untuk yang ibu hamil itu semua harus di screening. Kemudian calon pengantin. Itu juga harus screening. Jadi dia sejak sebelum nikah udah ketahuan nih ada hepatitisnya atau enggak gitu ya. Kalau ada terdeteksi dia bisa dilakukan dulu pasangannya untuk vaksinasi sehingga nanti pasangannya nggak tertular, karena salah satu ya cara penularan itu kan melalui hubungan seksual. Jadi kalau ada rencana, mungkin ada yang rencana nikah, Mas Gilang. Saya kayaknya nggak deket-deket ini sih dok, doain aja ya dok ya. Sama tahu kan. Ya jadi kalau udah ada rencana ya sebelumnya cek dulu. Gitu. Jadi nanti aman pada saat pernikahan itu. Jadi buat sahabat Secan yang pengen nikah nih jangan cuma mau seneng-senengnya doang nih ya, jadi harus menjaga kesehatannya juga. Oke dok, tadi dokter udah menyampaikan kalau vaksinasi itu juga penting untuk para pengantin gitu ya dok ya, dan itu kan pencegahannya dok. Untuk pengobatannya sendiri dok, untuk orang yang sudah terkena penyakit hati, pengobatan apa dok yang bisa dilakukan? Ya mungkin pencegahan dulu ya. Jadi sekarang ini udah program pemerintah di seluruh Indonesia bahwa bayi lahir itu begitu lahir 12 jam pertama dia langsung dapat vaksinasi hepatitis B. Itu udah tersedia di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian kita berharap angka untuk terjadinya hepatitis B ya, ini kita bicara hepatitis B itu akan berkurang. Menurun ya. Berkurang sehingga resikonya juga untuk menjadi hepatitis yang kronik itu juga berkurang. Tadi yang untuk ibunya kalau positif waktu bayinya lahir, selain yang vaksin yang umum yang standar, ada tambahan lagi vaksin. Jadi dapat 2 untuk yang ibunya positif. Nah, kalau yang pertama itu vaksin namanya untuk antigen ya, vaksin antigen, sehingga nanti si bayi akan membuat antibodinya sendiri. Tapi itu kan perlu waktu ya, mungkin dalam 9 bulan baru terbentuk antibodi di badannya. Tapi kalau yang satunya ini karena ibunya positif, sehingga waktu lahir itu virus langsung bisa masuk ke bayi. Vaksin yang kedua itu diberikan antibodi langsung, jadi antibodi yang udah jadi. Jadi kalaupun ada virus masuk dari ibunya, udah tersedia penangkalnya, sehingga dia nggak akan terjadi replikasi, peningkatan ya, sehingga terhindar dari hepatitis B. Nah yang
pertanyaan berikutnya pengobatan ya. Ya, pengobatan yang bisa dilakukan apa dok? Nah, pengobatan itu tergantung penyebab. Penyebabnya apa? Kalau tadi virus, sekarang kita udah punya obat untuk virus. Untuk hepatitis B virus udah ada obatnya. Kemudian untuk hepatitis C juga itu sudah ada obatnya. Dan 2 obat itu juga sudah di cover. Ya, yang satu BPJS mengcover untuk hepatitis B, untuk hepatitis C ada cover dari Kemkes. Ya. Jadi masalahnya sebetulnya mendeteksi siapa orang yang sakit nih, yang perlu obat. Obat udah ada gitu ya. Tapi masalahnya jadi tadi karena dia nggak bergejala, jadi susah mendeteksi orang-orang itu ya. Dia nggak ngerasa sakit ya dok? Ya, orang-orang itu ya berkeliaran aja karena dia tidak merasa sakit. Kalau terdeteksi, obat sudah tersedia di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya untuk pengobatan ini sudah sangat bagus ya. Gitu. Tinggal mendeteksinya itu yang kadang-kadang menjadi sulit ya, karena tidak ada gejalanya. Nah, penyebab yang lain tergantung pengobatannya, tergantung penyebabnya yang lain. Misalnya ada yang tadi saya bilang fatty liver gitu ya, hepatitis karena perlemakan hati. Nah, di situ yang penting justru adalah pola hidup. Pola hidupnya gimana? Ya dia harus atur lagi, turunin lagi berat badan. Olahraga seperti itu dok ya? Dengan cara di diet atau dengan olahraga rutin ya, sehingga nanti lemak yang sudah ada di hati itu dia akan bersih lagi. Normal lagi gitu. Nggak menyebabkan peradangan lagi hatinya. Oke, luar biasa sekali. Jadi untungnya juga sekarang pemerintah kita udah aware berarti ya dok ya tentang penyakit hati ini. Oke dok, itu untuk pengobatannya. Tapi aku tadi agak gimana dok ya? Pas dokter bilang 20% baru kerasa dampaknya, aku penasaran banget, penyakit hati ini bisa sembuh 100% nggak ya dok kira-kira? Nah itu, jadi kalau kita bisa deteksi tadi di awal, bisa sembuh gitu ya. Jika sudah deteksi di awal ya? Ya, jangan nunggu sampai udah berat dulu baru berobat, ya susah obatinnya. Tapi kalau kita udah deteksi di awal, kondisi livernya masih cukup baik, belum terjadi sampai yang namanya sirosis ya, belum muncul adanya kanker, itu akan lebih baik pengobatannya dan kesembuhannya juga tinggi. Jadi sekarang obat-obat untuk hepatitis B udah banyak ya. Untuk hepatitis C juga ada dengan kesembuhannya yang tinggi. Nah, jadi kalau udah ketemu pasiennya, kita obati, ya hasilnya akan baik gitu. Obat-obat yang lain untuk misalnya penyakit-penyakit hepatitis yang lain, misalnya ada juga penyakit yang disebut autoimun, ya, hepatitis autoimun. Nah, itu jarang memang, tapi udah ada juga obatnya. Jadi artinya kalau kita bisa deteksi sebelum sampai dia terjadi sirosis ataupun kanker hati, itu kesempatan sembuhnya tinggi. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal, makanya di sini sahabat Cucan garis bawahnya adalah kita harus benar-benar aware sama tubuh kita, jangan tunggu merasa sakit langsung aja periksakan seperti itu ya dok ya. Dan dok, kalau kata orang zaman dulu kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kira-kira untuk mencegah penyakit hati sendiri ini dok, selain kita tadi rutin untuk konsultasi segala macam, apalagi dok? Mungkin ada makanan yang bisa membantu kerja hati kita seperti itu? Ya, jadi pertama kan kita tadi ada penyebab virus ya. Penyebab virus itu kan karena tertular. Artinya kita harus menghindari jangan sampai kita tertular. Bagaimana virus bisa masuk ke dalam badan kita gitu. Yang tadi kan karena dari ibu misalnya ya, transmisi yang dibilang vertikal gitu dari ibu ke anak. Tapi ada juga transmisi yang horizontal ya. Nah, ini yang juga harus kita aware. Jadi pada kondisi tadi yang saya bilang ada pengguna suntik ya, nah itu dia beresiko tinggi tuh untuk terjadi penularan ya. Atau pola hidup yang nggak baik ya, ya mungkin kita kenal ada MSM ya, misalnya seperti itu, kebiasaan ya kayak LGBT itu juga tadi kan faktor resikonya adalah seksual. Itu juga bisa menyebabkan penularan dari virus ya. Nah, yang lain tadi adalah yang fatty. Itu pencegahannya kita harus jaga
jaga kondisi badan kita baik ya, dengan pola hidup sehat gitu. Hindari merokok ya. Karena toksin yang dihasilkan oleh rokok itu kan di metabolismenya di hati, dinetralisirnya di hati. Nah, dengan begitu dia jadi berat ya. Apalagi kalau udah ada penyulit lain. Alkohol itu langsung merusak ke liver ya. Kalau di luar banyak yang namanya sirosis karena alkohol. Kebiasaan minum alkoholnya kan rutin ya. Dunia barat Dok ya. Ya, tapi kalau di kita tuh nggak banyak ya yang sirosis karena alkohol. Karena yang diminum bukan alkohol, yang diminum metanol. Jadi nggak sampai sakit sempar dulu, tapi dia udah meninggal duluan. Maboknya mabok alay Dok ya, kalau kata yang zaman sekarang. Nah, itu justru lebih bahaya. Dan pola hidup tadi yang pegang peranan penting sebetulnya ya. Sama pencegahan tadi dengan vaksinasi. Benar. Jadi kalau kita cek aja, kalau kita belum punya antibodi untuk hepatitis B, itu kita harus vaksin, gitu. Jangan sampai kena gitu. Karena dengan adanya antibodi di dalam badan, kita udah kebal dengan hepatitis B-nya. Gitu. Walaupun ada virus masuk, kita udah punya antibodinya. Benar-benar. Jadi kita udah punya kekebalan terhadap hepatitis itu. Jadi yang bisa dicegah dengan divaksin ya, ada yang bisa dicegah dengan gaya hidup ya, itu yang penting diketahui. Oke, jadi emang vaksin dan gaya hidup ini memang penting banget. Apalagi mungkin buat orang-orang yang celamitan, yang ada makanan satu, biasanya teman-teman saya gitu Dok, piringnya 1, sendoknya 8 Dok. Nah itu kan agak-agak suka oper-operan tuh. Penting juga ya. Jadi dia nggak menular tuh, justru. Oh justru itu nggak menular. Jadi kalau makan bersama gitu, justru dia nggak menularkan itu. Dia menularnya kan lewat darah ya, kalau virus kalau virus. Menularnya lewat darah, jadi kalau misalnya nyuntik tadi ya, suntikannya sharing gitu. Ya itu kan berarti bisa aja satu orang ada virus ya menyebar ke yang lain. Jadi kalau untuk sekadar sharing makanan nggak masalah. Ya teman-teman saya jadi celamitan lagi dong Dok habis ini. Ya, tapi kalau kebersihan makanannya itu penting. Karena dia ada namanya yang jenis hepatitis virus A. Nah, itu masuknya lah dari makanan atau minuman. Ya. Tapi dia tercemar pada saat penyajian, pada saat persiapan gitu ya. Itu bisa menyebabkan hepatitis juga. Tapi karena tercemar, biasanya tercemar kotoran ya. Mungkin pada saat mencuci bahan makanan yang nggak bersih, atau penyedianya itu juga dia menderita hepatitis A yang ada mengandung virus, sehingga dia bisa pada saat persiapan itu bisa menyebabkan makanannya terkontaminasi gitu. Jadi itu sahabat secanya sudah dijelaskan, dipaparkan dengan sangat jelas oleh dokter bagaimana pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit hati ini. Dan yang paling penting adalah kita harus sering-sering konsultasi ya, berarti ke dokter-dokter spesialis, terutama spesialis penyakit dalam. Seperti itu. Sahabat Secan, buat kamu yang ingin konsultasi untuk penyakit hati, langsung aja sih bisa datang ke Klinik Hati Prof. Ali Sulaiman ini. Karena tadi aku juga penasaran sih Dok, Klinik Hati Prof. Ali Sulaiman ini berarti si Prof. Ali Sulaiman ini kira-kira siapa Dok? Ya jadi sejarahnya untuk berdirinya klinik ini sebetulnya udah cukup lama ya. Klinik ini sudah 20 tahun gitu ya berdiri. 20 tahun. Nah ini diinisiasi oleh Prof. Ali Sulaiman. Jadi Prof. Ali Sulaiman ini merupakan salah satu tokoh lah di bidang hepatologi, di bidang liver gitu yang sudah cukup lama kiprahnya gitu. Sehingga atas inisiasi beliau kemudian kepedulian terhadap penyakit liver, kemudian didirikanlah klinik ini. Memang sifatnya klinik ini bukan sesuatu klinik yang umum ya, tapi lebih spesifik ya, spesialistisnya ke hati dan saluran pencernaan gitu. Karena waktu ya 20 tahun yang lalu memang penyakit liver itu masih sesuatu yang dianggap menyeramkan ya. Banyak yang sakit liver terus berobat belum ada gitu obatnya ya. Jadi ya dimintanya waktu itu dokter-dokter ya banyak-banyak berdoa aja lah gitu ya. Dulu seperti itu Dok. Spesifik obat yang khusus itu belum ada. Yang tadi hepatitis B
hepatitis C yang sekarang ini obatnya sudah ada dan sangat baik obatnya. Dan dulu itu belum gitu. Jadi memang tujuannya untuk lebih supaya penderita-penderita hepatitis ini bisa lebih diperhatikan gitu ya, mendapat pelayanan yang baik gitu. Oke, luar biasa sekali sahabat Secan perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas ilmunya dokter. Dan sahabat Secan, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Andi Nistyo Sulaiman, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi Venasim dari Klinik Hati Prof. Dr. Ali Sulaiman. Nah, ini mengenai penyebab penyakit hati dan juga cara mengatasinya. Dan jangan lupa untuk pantau terus channel YouTube Secan Indonesia dan menantikan video-video menarik tentang kesehatan dan kecantikan lainnya. Saya Gilang Permana izin pamit, sampai jumpa.